Halo friends, balik lagi bersama aku Alsniki di channel Wibu Universe. Jadi friends, kali ini kita bakal membahas, kita sebagai wibu pastinya pernah pernah membenci karakter di anime, baik itu villain, MC, tokoh sampingan dan semacamnya. Dan kita pasti membenci itu karena ada beberapa alasan. Dan berikut kita bakal bahas 20 karakter yang dibenci wibu. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan notif loncengnya dan juga like, komen, dan share nanti, oke? Oke, kita bahas. Yang pertama ada merupakan wanita yang sangat jahat dan mengerikan. Flareya menjadikan Keharu sebagai budak seks di dalam kerajaan. Namun setelah Keharu menghapus ingatan Flareya, ia menjadi sangat penurut dan menjadi istri atau budak Keharu dengan nama Freya. Kedua adalah Mami. Siapa sih yang tidak kenal dengan Mami Nanami dari anime Kanojo Okarishimasu? Yap, dia adalah salah satu karakter wanita yang paling dibenci karena sifat yang belak-belakannya yang terkadang bikin sebagian penggemar kesal saat melihatnya. Tidak jarang-jarang karakter ini dibully di media sosial dengan menjadikannya sebagai asupan meme. Ketiga ada Sakura. Bukannya tanpa alasan, sifat Sakura yang begitu tergila-gila dengan Sasuke dan kasar ke Naruto memang sudah tampak menyebalkan. Dia pernah parah banget sikap bucinnya itu. Hubungan pertamanya dengan Ino juga jadi rusak karena dia bucin. Dan juga Sakura sering diiming-iming oleh para wibu dengan sebutan beban. Kenapa bisa disebut beban? Karena Sakura adalah karakter yang hanya bisa merengek dan mengemis ke Naruto untuk membawa Sasuke kembali. Di nomor 4 ada Malty. Wow, Malty Romak. Dikenal sebagai seorang putri kerajaan di anime Tate no Yusa. Beats memiliki rasa paras yang anggun, namun dibalik kecantikannya yang itu terdapat sifat yang sangat layak dimiliki seorang kerajaan gila tentunya. Pada awal penampilannya ia seolah-olah mempunyai sikap simpatik terhadap MC Tate no Yusa, Naofumi. Ia sukses membuat Naofumi dibenci oleh seisi kerajaan dengan fitnah terbaik darinya. Bagaimana nggak benci, di episode awal kita udah dibuat kesel nonton anime Tate no Yusa. Dan selebihnya kalian tonton sendiri, oke? Kelima ada Rachel. Rachel digambarkan sebagai gadis lemah lembut yang selalu berada di sisi Yoru dan merawatnya. BTW Yoru ini MC-nya. Namun dibalik kepolosannya, Rachel punya maksud tersendiri dibalik perlakuannya ke Yoru. Nyatanya Rachel memasuki tower hanya demi memancing Yoru dan setelah itu terus melakukan pengkhianatan kepada Yoru. Nomor 6 ada Kokoro di anime Darling in the Franxx. Cantik, ramah kalem lemah lembut, iya juga. Pecinta tumbuhan sekaligus orang yang merawat kebun bersama Mitsuru paling gede di antara regu 13 pelopor Ewe. Nikah dan membuat anak ketagihan segede papap sama suaminya. Si Kokoro ini bisa disebut lonte banget. Dia janji mau nikah sama si gendut ini, cuman ada cumannya nih. Si gendut ter-NTR dan si Kokoro ini ketagihan ngewe. Segede papap sama suaminya yang sekarang itu. Cara yang membuat di anime Darling in the Franxx semakin direndahkan oleh penikmat dan berkawin-kawin dahulu lalu nikah kemudian top pengkhianat. Dan juga dia meng-NTR-kan si gendut. Orang yang berjanji tapi tidak bisa menepati janjinya pada si gendut ini. Top char yang paling dibenci oleh penonton, si lonte Kokoro. Di season 4 Attack on Titan kita kedatangan karakter baru, yaitu namanya Gabi atau Gabitz Brown. Adalah sepupu dari Reiner. Ia merupakan salah satu protagonis dalam seri ini. Wow, protagonis. Meskipun begitu, para fans tidak menyukai Gabitz karena sifatnya yang nakal. Tak hanya itu saja, namun ia juga sombong, tidak sopan, dan bersumpah akan menghukum sesama Eldian jika ada yang tidak setuju dengan pendapatnya. Karena sifatnya yang menyebalkan, Gabi telah menjadi salah satu karakter yang paling dibenci dalam anime Attack on Titan. Kemurkaan dan kebencian penggemar pun hadir di kala Gabi membunuh si gadis kentang, yaitu si Sasa. Dan disitulah Gabi dihujat dan diiming-iming menjadi meme. Akainu adalah seorang laksamana armada angkatan laut pasca Sengoku, memundurkan diri dalam dunia anime One Piece.
Dia merupakan seseorang yang kejam, tidak berperasaan, dan sangat menjunjung tinggi keadilan tapi dengan cara yang kasar. Salah satu karakter One Piece yang paling dibenci ini, ia akan mencoba membunuh siapapun yang dia pikir jahat dan penghalang keadilan yang ia junjung. Tanpa belas kasihan, ia tak segan-segan membunuh prajurit angkatan laut yang melarikan diri dari pertempuran. Akainu juga merupakan salah satu musuh bebuyutan Luffy setelah membunuh saudaranya si DS atau Donut. Di nomor 9 ada di seri Naruto. Oh tidak, bukan seri Naruto. Ada di seri anaknya yaitu Boruto. Dan siapa karakter yang dibenci? Yaitu Boruto sendiri. Boruto adalah anak Naruto. Ya, emang kalian sudah pada tahu. Naruto sendiri diceritakan sebagai anak yang begitu dibenci di desanya, namun tetap bermimpi besar untuk menjadi seorang Hokage. Ia pun menempuh berbagai macam cobaan dan pertarungan untuk meraih mimpinya. Lain dengan Naruto, Boruto dilahirkan di lingkungan yang lebih tentram, family friendly jika dibandingkan dengan ayahnya. Meski begitu, karakter Boruto yang terkesan manja dan membenci Naruto karena terlalu sibuk, malah membuat penonton jadi gak simpatik dengan karakter Boruto. Di nomor 10 ada Honest, adalah dalang dari semua masalah di cerita Aka Mega Kill. Kerajaan yang buruk dan busuk ini disebabkan oleh karakter yang bernama Honest, yang memanipulasi raja untuk membuat kerajaan menjadi busuk dan hancur, di mana aslinya kerajaan tersebut itu kotor di belakang karena ulah dia. Di nomor 11 ada Sogo. Sogo Nobuyuki merupakan tokoh anime jahat pada anime SAO. Ia membawa cyberbullying pada level yang lebih tinggi. Ia merupakan contoh sempurna karakter bejat dengan pikiran cabulnya, haus kekuasaan serta individu yang sombong. Nobuyuki Sogo juga melakukan eksperimen kepada 300 pemain dari anime SAO dengan mengarahkan pemikiran mereka pada game lain tanpa persetujuan mereka. Di nomor 12 ada Muzan. Muzan dibenci karena membunuh semua keluarga MC di anime Kimetsu no Yaiba alias keluarga Tanjiro. Ibu dan adik-adiknya dibunuh oleh Muzan dan hanya disisakan satu adik yaitu Nezuko. Itu pun Nezuko sudah menjadi iblis gara-gara dia. Sikap yang tanpa belas kasihan untuk membunuh semua orang. Siapa yang gak sedih coba? Lihat Tanjiro yang pulang kerja atau tahu-tahu pulang ke rumah udah tahu disupresin oleh Muzan seperti ini. Di nomor 13 ada Sotoker. Tucker dikenal sebagai alkemis yang tertarik dengan Chimera. Karakter gila ini bereksperimen menggabungkan dua makhluk hidup menjadi Chimera, yaitu anjingnya dan anaknya. Tak hanya itu, ia juga melakukan hal yang sama kepada istrinya dan mengaku bahwa istrinya telah meninggalkan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Anjing, bejat banget si Tucker. Di nomor 14 ada ilmuwan lagi nih, sama gilanya dengan si Tucker, yaitu Bonnet. Adalah merupakan ilmuwan yang kejam. Meski begitu, ia sangat terpesona dengan tergila-gila kepada Abyss. Bahkan ia sendiri rela melakukan eksperimen manusia untuk memecahkan misteri dari Abyss. Buat yang udah nonton anime Made in Abyss 3 Deep Soul, pasti tahu dengan karakter yang bernama Pruska. Naas nasib yang buruk menimpa Pruska itu terjadi karena gara-gara Bonlord menjadikannya sebagai bahan eksperimen untuk membuat fluid putih. Nomor 5 ada Excalibur. Tokoh Excalibur dalam serial Soul Eater adalah salah satu karakter anime yang paling dibenci karena nyebelin dan suka ngerosting atau toksik. Excalibur digambarkan sebagai pedang suci berwarna putih dan merupakan partner terkuat bagi dewa kematian. Di nomor 16 ada Monokuma. Alasan mengapa Monokuma dibenci adalah karakternya yang cukup menarik, dengan sisi putih yang terlihat lucu dan sisi hitam yang terlihat jahat. Lalu dari segi kepribadian, ia juga punya dua kepribadian yang sangat bertolak belakang. Sesekali Monokuma terlihat bijak dan mau membantu para siswa-siswi. Dan di sisi yang jahat atau gelap, ia lebih sering memperlihatkan sisi hitamnya alias sadistik, arogan, kejam, dan suka menyiksa orang lain. Di nomor 17 ada bocil kematian. Entah siapa namanya, bocil yang muncul di akhir durasi anime Hotarabi no Gin ini terklaim sebagai karakter yang menyebalkan dan banyak dibenci wibu karena alasannya gara-gara bocil tersebut yang mau jatuh saat lari-larian. Gin terpaksa memegang tangan bocil tersebut agar tidak terjatuh, tapi sayangnya itu yang menyebabkan Gin menghilang dari dunia ini dan menjadi sad ending.
Shinji Ikari ketika sebuah karakter memiliki kekuatan yang sangat besar, seperti Kirito, Naruto, Goku, mereka membuat cerita menjadi hambar. Akan tetapi bila sebaliknya sebuah karakter terlalu lemah, membuat penonton menyenangkan untuk ditonton, jadi tidak menyenangkan. Shinji Ikari dari anime Neon Genesis Evangelion merupakan contoh besar sebuah karakter yang begitu lemah. Dalam tayangan ini, Shinji Ikari tidak bisa membuat kamu menikmati tayangan Neon Genesis Evangelion. Ia terlalu kurang akan percaya diri serta jiwa pengecut yang akan melekat pada dirinya membuat dirinya membosankan untuk ditonton. Charles Z. Britannia dari Kode Geass merupakan seseorang yang meyakini bahwa orang kuatlah yang harus berada di kasta tertinggi masyarakat. Wow, bangsawan sekali. Ia juga bahkan tidak mempunyai rasa simpati kepada Lelouch dan memperlakukannya dengan kasar. Dia juga sangat sinis dan tidak percaya akan kebaikan seseorang. Selain itu, ia juga meyakini jalan alami yang dia ambil atau diambil manusia adalah konflik dan pertempuran. Dan di list terakhir ada Yakumo Oonori, merupakan karakter yang mudah dibenci dan seseorang yang datang dari mimpi buruk terburuk. Ketika penjahat memiliki moral yang sangat buruk, instingmu yang nonton ingin mempermalukannya, bukan? Dan Tokyo Ghoul memiliki penjahat seperti itu. Bagaimanapun tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memegang lilin atau pisau untuk Yakumo Oomori. Dan itulah friends tadi beberapa 20 karakter yang dibenci wibu sepanjang masa. Buat kalian yang punya list tersendiri karakter kalian anime yang dibenci, bisa kalian tulis di kolom komentar. Tuliskan nama karakter atau anime dan kenapa alasan kalian membenci karakter tersebut. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, terima kasih dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata aku Arsniki, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.